Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Ar-Rahmah dimanapun berada, puasa Ramadan mengajarkan kepada kita agar senantiasa untuk bersabar. Ada sebuah kisah inspiratif tentang kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Dalam ceramahnya, Ustaz Khalid Basamalah mengatakan bahwa Nabi Ayub adalah Nabi yang diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah. Yang pertama, beliau diberikan kesempurnaan fisik, sehat fisiknya, gagah dan tampan. Kemudian diberikan begitu banyak harta, bahkan menjadi orang yang nomor satu paling kaya di negerinya. Kemudian istrinya juga cantik, keturunannya baik-baik, cerdas. Dikatakan bahwa 12 anaknya semuanya adalah laki-laki. Nah, Nabi Ayub ini selama 20 tahun tidak pernah diuji sama Allah. Dikasih kenikmatan terus selama 20 tahun. Kemudian setelah 20 tahun diberi nikmat, setelah 20 tahun kemudian dicoba sama Allah, diberikan ujian sama Allah dalam 3 hari. Hari pertama, Nabi Ayub diuji dengan kehilangan harta. Harta bendanya semuanya hilang, semuanya musnah. Ada yang mengatakan karena terbakar, ada yang mengatakan karena badai. Tidak ada yang tersisa harta bendanya. Kemudian hari kedua diuji kembali Nabi Ayub. Semua putranya, 12 anaknya meninggal dalam satu hari. Tidak ada yang tersisa keturunannya. Keluarga yang tersisa hanyalah istrinya. Kemudian di hari yang ketiga, Nabi Ayub diuji lagi sama Allah. Didatangkan penyakit ke tubuhnya Nabi Ayub. Penyakit yang sangat parah, yang sebelumnya tidak pernah ada. Baru Nabi Ayub ini yang menderita penyakit yang seperti ini. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ayub? Setelah diuji selama 3 hari berturut-turut, tidak ada yang tersisa gitu ya. Tetapi Nabi Ayub tetap bersabar. Tetap bersabar. Dan bahkan Nabi Ayub ini ibadahnya meningkat 2 kali lipat. Kemudian Nabi Ayub ini terus bersabar dari tahun ke tahun hingga 20 tahun kemudian Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi Ayub ini tidak serta-merta berdoanya meminta kepada Allah, menangis-nangis untuk menyembuhkan penyakitnya, tidak. Nabi Ayub pada saat itu mengangkat kedua tangannya. Beliau berdoa dengan santun dan lembut. Ya Allah, sesungguhnya hamba ini sakit. Dan Engkaulah yang Maha Pengasih. Sudah, itu saja doanya Nabi Ayub. Tetapi kemudian Allah langsung pada saat itu juga mengabulkan doa Nabi Ayub, menjawab doanya Nabi Ayub. Dikembalikan tadi 3 hal yang Allah ambil, kemudian dikembalikan lagi sama Nabi Ayub. Yang pertama, Allah kembalikan harta Nabi Ayub, bahkan dikembalikan 2 kali lipat. Kemudian dikembalikan pula kesehatan fisiknya Nabi Ayub, disembuhkan segala penyakitnya. Seakan-akan Nabi Ayub ini tidak pernah menderita sebuah penyakit. Kemudian yang ketiga, dikembalikan pula oleh Allah keturunannya Nabi Ayub. Dan tidak lama kemudian istrinya mengandung. Kemudian setiap tahun melahirkan anak. Ada yang mengatakan sampai 12 anak, ada yang mengatakan 24 anak. Nah, inilah kisah kesabaran Nabi Ayub. Janji Allah untuk orang-orang yang sabar, ya, janji Allah kepada orang-orang yang sabar seperti Nabi Ayub ini diberikan pahala 2 kali lipat, dikembalikan sama Allah 2 kali lipat. Seperti pada firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 155, Allah mengatakan, "Wabashshirus shabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Nah, inilah kisah inspiratif kesabaran dari Nabi Ayub. Nah, dari kisah Nabi Ayub ini sebenarnya kita bisa banyak belajar bahwasanya kesabaran itu ada berbagai macam tingkat. Kata Ustadz Hanan Antaki dalam ceramahnya, sesungguhnya kesabaran itu ada 3 levelnya. Level pertama atau level yang paling rendah derajatnya adalah level sabar terhadap ujian. Kenapa kok level sabar terhadap ujian menjadi sabar yang tingkatannya paling rendah? Ustadz Umar Mita mengatakan karena bahwasanya ketika kita diuji suatu ujian, kita hanya punya 2 pilihan, 1 sabar dan 2 tidak sabar. Kedua pilihan ini kita tidak bisa
bisa kemudian mengembalikan keadaan. Misalnya kita diuji dengan kehilangan saudara kita. Kita tidak bisa kemudian menghidupkan kembali. Kita hanya punya dua pilihan, sabar. Orang yang sabar kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia mendapatkan pahala. Orang yang tidak sabar, dia meraung-raung, menangis, menyalahkan orang lain, dan dia tidak mendapatkan pahala. Nah, itulah level sabar yang paling rendah, sabar terhadap ujian. Kemudian level sabar yang kedua adalah sabar untuk menjauhi larangan Allah, menjauhi dosa-dosa. Ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa, apalagi untuk menjauhi sekiranya dosa-dosa kecil yang banyak orang mengerjakannya. Ini butuh kesabaran, dan maka dari itu level kesabaran untuk menjauhi dosa ini lebih baik, lebih tinggi derajatnya dari level kesabaran dalam menghadapi ujian. Kemudian level kesabaran yang ketiga yang paling tinggi derajatnya adalah level kesabaran dalam menaati perintah Allah, beribadah kepada Allah. Sholat sabar, tilawah sabar, puasa apalagi harus sabar. Nah, kenapa kok kemudian taat kepada Allah ini levelnya paling tinggi? Karena dalam ceramahnya Ustadz Umar Mita mengatakan bahwasanya ketika kita taat kepada Allah, kita sebenarnya memiliki banyak pilihan. Contoh misalnya sholat, kita mau sholat nih, sebenarnya kita punya banyak pilihan. Misal kita mau sholat, nanti aja, sholatnya nanti aja, masih banyak waktunya, masih panjang. Kedua mungkin nanti aja sholatnya di rumah, tidak usah berjamaah, ribet gitu ya. Sebenarnya kita punya banyak sekali gitu pilihan-pilihan, tapi kepada orang yang sabar maka hanya akan memilih satu. Dia akan taat kepada Allah, menaati perintah Allah, sholatlah tepat waktu dan berjamaah. Maka inilah mengapa ketaatan kepada Allah ini menempati level yang pertama, yang paling tinggi derajatnya. Nah, itulah tingkatan sabar. Ada 3 tingkatannya, dan dikatakan sebagai shabirin, orang yang sabar ketika 3 level ini sudah kita lewati. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Nah, sahabat Ar-Rahmah, demikian tema kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.